selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai Indonesia Malam kembali menghadirkan informasi. Kuasa hukum Panji Pragiwaksono Haris Azhar menyatakan materi stand-up komedi Panji tidak bisa dipidana karena tidak mengandung muatan pidana. Kalau dari sisi hukum, yang saya yakini, yang saya pelajari, yang saya suka belain orang, ekspresi itu dia jadi pidana jika dia menganjurkan satu praktek atau melakukan campaign kekerasan atau mengajak melakukan kekerasan atau mengajak satu praktek yang masuk kategori tindak pidana dalam pasal-pasal yang lain. Yang terjadi sama Panji, alhamdulillah ketawa semua. Gitu. Jadi simple, saya kasih kuncinya satu itu. Jadi kalau kebebasan berekspresi itu dipakai untuk mengajak orang, mengedukasi orang, mengajak sampai memfasilitasi terjadinya tindak pidana atau kekerasan, itu yang nggak boleh. Komika Panji Pragiwaksono akan diperiksa polisi Jumat terkait pelaporan atas pertunjukan mensrea. Bagaimana polisi harus menangani kasus ini dan bisakah Panji dipidana? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat malam Pak Yusuf juga Bung Ferry. Selamat malam Pak Yusuf. Bung Ferry, selamat malam. Malam saya ke Pak Yusuf. Apakah masih perlu kasus ini dibawa ke ranah pidana kalau dari sisi Kompolnas melihatnya? Baik, terima kasih. Jadi tentu dalam pantauan Kompolnas ini kasus yang membawa Panji kan berawal dari adanya laporan, adanya pengaduan itu. Nah, yang kita pantau, yang kita pahami, ada masyarakat yang menggunakan haknya membuat pengaduan dan laporan. Nah, tentu proses dalam hal penerimaan laporan ya tentu memang standarnya kan polisi, Polri memberikan pelayanan. Bagaimana prosesnya? Ketika itu ditindaklanjuti pelayanan itu dalam tugas yang kita sudah pantau, ini dilakukan tindak lanjut penyelidikan, maka proses penyelidikan ini dipastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karenanya, proses penyelidikan ini tentu harus memastikan betul prosesnya sesuai dengan prosedur, dan terlebih lagi akuntabilitas ini yang akan menentukan apakah tuduhan dari masyarakat yang menggunakan haknya itu terhadap Panji ini bisa ada dalam bukti-bukti dan dalam fakta-faktanya atau tidak, yang disebut ada peristiwa pidana sehingga dapat dipidana atau tidak. Nah, proses ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalam prosesnya. Itu yang kami pastikan sebagai pengawas, sehingga unsur delik yang dituduhkan oleh para pelapor, oleh para pengadu ini harus benar-benar terang, ada atau tidak. Nah, dalam pantauan kami, dalam proses penyelidikan ini, penyidik berproses melakukan pemeriksaan, permintaan klarifikasi. Ini kan penyidikan, undangannya pun undangan klarifikasi, bukan panggilan. Nah, kalau disebut di surat itu panggilan, itu tidak sesuai dengan prosedur undangan klarifikasi, termasuk ada saksi-saksi yang dimintakan klarifikasi, ada ahli. Nah, kami lihat ada majelis ulama. Nah, apakah majelis ulama ini memberikan klarifikasi? Nah, tentu ini yang kita tunggu. Nah, kalau bisa juga penyelidik kita dorong proaktif. Nah, ini kan ada nama NU, nama Muhammadiyah, ya dimintakan dikoordinasikan saja secara keorganisasian, karena bagaimanapun ketika mereka dimintakan sebagai saksi pasti memberikan jawaban, keterangan, klarifikasi yang resmi, yang itu dipertanggungjawabkan oleh organisasinya. Pak Yusuf. Jadi
Jadi pasti tadi itu ya. tidak bisa diburu-buru Ya, gitu. jadi klarifikasi dimintakan berbagai pihak, termasuk penyidik juga harus betul-betul transparan dan akuntabel, Bung Ferry. Nah, dalam kasus ini sebenarnya, apakah ada pintu masuk unsur-unsur pidana dari yang disampaikan oleh Panji dalam mens rea? Dan setelah proses yang berjalan sejauh ini, apakah semestinya kasus ini dilanjutkan atau tidak? Laporan itu ditindaklanjuti atau tidak? Kalau dari sisinya Anda, Bung Ferry? Ya, pertama tentu saja sebagaimana yang dikampanyekan Panji selama ini bahwa dia melakukan pendidikan politik dan kesadaran berhukum, dia tentu harus merespon panggilan ini sebaik-baiknya warga negara. Dan menurut saya dia sudah mencoba melakukan itu dengan pernyataan-pernyataannya. Pertanyaan adalah soal efektivitas penanganan perkara. Apakah perkara-perkara seperti ini perlu ditindaklanjuti? Ya. Kalau secara dari awal sudah banyak hal yang perlu dipertanyakan. Misalnya saya sering mengulang bahwa pelapor ternyata bukanlah warga NU Muhammadiyah. Lalu tiba-tiba muncul pelapor lain, lalu naik perkara lain seperti yang di Toraja, gitu ya. Jangan-jangan besok-besok perkara yang dulu soal kucing pun akan dinaikkan, gitu ya, terkait Panji. Jadi seolah-olah ada kasus yang dicari-cari untuk kemudian menjerat pelawak ini. Namanya saja sudah pelawak, acaranya acara lawakan, diundang orang sadar untuk menonton untuk lawakan. Kenapa kemudian diseriuskan dengan pasal-pasal? Ya? Harus diingat bahwa apa yang dilakukan dan dituduhkan Panji itu semua adalah mekanisme pendidikan politik melalui lawakan. Dia misalnya menganjurkan pemilih tidak hanya menilai orang dari ibadah yang terlihat, tetapi memastikan dari track record orang. Bukan pendidikan politik kesadaran berpemilu kepada warga negara. Kalau orang-orang yang kemudian membangun kesadaran berhukum, berpemilu, berdemokrasi, sedikit-sedikit dilaporkan, lalu kan ini merusak konsep pendidikan dalam berbagai ruang yang ada. Memang orang harus diperlakukan sama, tetapi tidak semua hal yang sama diperlakukan untuk setiap orang. Itu namanya konyol. Nah, kita tahu bahwa laporan kepolisian itu ada yang dimentahkan karena tidak kuat subjeknya, objek perkaranya. Oleh karena itu, jangan memubazirkan waktu teman-teman kepolisian untuk perkara-perkara yang tidak wajar seperti ini. Banyak perkara lain yang harus secara profesional dilakukan oleh kepolisian. Dan saya sebenarnya oke saja ini ya memang karena ada laporan tentu akan ditindaklanjuti, tetapi jangan timbul kesan bahwa ini dicari-cari. Karena begini, Panji ini menurut saya direspon positif oleh publik karena dia jujur menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan. Kalau kemudian orang yang kemudian menyampaikan kebenaran itu semuanya dipidanakan, apakah kita tidak terjebak dengan kriminalisasi? Padahal penjahat sesungguhnya tidak pernah kemudian disentuh. Sehingga orang suka dan puas terhadap langkah-langkah kepolisian. Menurut saya begini, polisi tidak boleh terjebak kepada perkara-perkara yang ditangani hanya akan menambah tinggi tempat jatuh kepolisian di mata masyarakat. Polisi bahkan harus menunjukkan secara profesional dia membela warga negara yang punya niat baik, mencerdaskan warga negara. Itu paling esensial dari perkara ini. Nah, kalau setiap orang bisa ya, silakan sedikit lagi dulu, Bung Ferry. Gimana? Bagaimana tadi? Anda mau melanjutkan sedikit lagi sebelum saya beralih? Ya, bagi saya, kalau kemudian polisi terjebak dengan laporan-laporan ini, atau bahkan menjadi bagian menindaklanjuti perkara ini, kasihan institusi kepolisian kita. Di tengah pertanyaan orang soal institusi ini, dia mengurus perkara yang semestinya dia tidak urus. Kalau bicara soal, ada dua hal yang jadi pertanyaan publik sekarang, Pak Yusuf. Satu soal kebebasan berpendapat. Bagaimana kebebasan berpendapat itu dicerminkan dalam kasus ini? Apakah artinya warga yang menyampaikan pendapatnya ya bisa dipidana? Yang kedua, agar tadi pertanyaannya Bung Ferry tidak dicari-cari, apa yang harus dilakukan polisi, penyidik dalam menindaklanjuti laporan atas Panji Pragiwaksono? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Kita masih bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Pak Yusuf, jadi bagaimana agar dalam kasus ini tidak dilihat bahwa kebebasan berpendapat itu jadi ancaman? Yang kedua, agar membuktikan bahwa penyidik itu tidak mencari-cari unsur pidana dalam laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Bagaimana menjelaskan ini, Pak Yusuf? Ya, tentu penyidikan itu memang kan mengumpulkan bukti-bukti apakah ada peristiwa pidana yang dituduhkan atau tidak. Tentu yang dalam hal itu yang sebagaimana yang saya katakan, jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan sehingga yang sesungguhnya itu tidak ada buktinya tapi masih dicari-cari gitu. Jadi oleh karenanya kesannya jangan sampai ada cari-cari itu rekayasa gitu, itulah penyalahgunaan kewenangan. Oleh karenanya ini dibuat simpel saja. Makanya kalau dari awal saya itu sebenarnya belum masuk ke permintaan klarifikasi ke pihak terlapor. Pelapor ini yang harus didudukkan dengan meminta saksi-saksi, ahli, pendapat ahli, kalau itu kaitannya dengan agama Islam, ya meminta pendapat dari MUI, apakah di sini memang ada unsur-unsur yang mendisahkan. Kalau menurut MUI tidak ada, ya saya kira sudah kelihatan itu tidak perlu ditambah-tambahin lagi. Nah, sepanjang yang seperti yang saya maksud dibuat sederhana, maka unsur-unsur yang mengarah ke penyalahgunaan kewenangan sehingga dicari-cari, nah, itu akan terhindar. Yang kedua, tentu yang kami pastikan lagi bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, bahwa ini memang karena murni ada pengaduan dan pelaporan, dan yang kita pastikan sebagai pengawas bahwa ini bukan didorong-dorong oleh pihak kepolisian. Itu yang tidak boleh. Nah, karena ada masyarakat yang sedang menggunakan haknya, maka tentu harus diberikan kepastian. Nah, kalau saya dari awal itu mendorong belum sampai ke permintaan klarifikasi ke terlapor, dimintakan dulu saja yang dijadikan korban, yang dinistakan Islam misalnya. Nah, para ulama itu diminta keterangannya. Ini menistakan tidak, bersinggung tidak. Nah, soal ini ada perbuatan. Mungkin ada perbuatan melawan hukum, tapi itu tidak bisa dipidana, misalnya dalam tataran patut dan tidak patut, persoalan etika, misalnya seperti itu. Bukan itu bisa saja. Itu kalau yang kita dorong agar persepsi bahwa dicari-cari oleh pihak kepolisian itu terhindar. Semata-mata untuk memberikan kepastian, ini laporan, ini pengaduan, kalaupun tidak dilanjutkan, ini alasannya. Baik, Pak Yusuf, kita tangkap di sana sambil kita juga perbaiki. Tampaknya ada suara yang cukup mengganggu, mungkin ini ada kendala dalam sambungan Zoom-nya. Nah, tapi saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry masih bisa dengar suara saya tidak? Ya. Bung Ferry? Ya. Mbak Priska, ya, saya dengar. Oke. Nah, Bung Ferry, kalau bicara soal tadi, kata Pak Yusuf kan ditanyakan juga klarifikasi dari pihak-pihak yang mungkin bisa jadi berpotensi merasa terganggu. Terakhir kan Panji ini bertemu dengan MUI. Meskipun MUI memberikan nasihat untuk Panji dan Panji juga menerima nasihat itu untuk memperbaiki kontennya ke depan. Nah, apakah perlu dengan setelah ada klarifikasi ini masih dilanjutkan lagi ke ranah hukum? Ya, saya pikir begini ya, kalau menista agama kok kejauhan ya, karena kalau yang nonton stand up comedy itu kan tahu ya, bahwa Panji menjelaskan jangan memilih orang hanya karena dia kelihatan sholat. Lihat juga track recordnya. Jadi jauh sekali ceritanya itu. Bahkan dalam bahasa agama juga ada tuh surat Al-Ma'un itu ya. Celakalah orang yang sholat gitu ya. Siapa yang sholat celaka itu ya karena dia berperilaku ria, memamer-mamerkan ibadahnya gitu. Nah, Panji bercerita bahwa di pemilu kemarin ada tuh yang suka pamer tiba-tiba sholat. Jangan Anda milih hanya karena itu, tapi juga track recordnya.
Jadi kalau kemudian ini menista agama, kayaknya ulamanya nggak nonton acara. Oke, tapi dengan pertemuan dengan MUI kan sudah clear ya semestinya, begitu. Apakah dengan Panji menerima nasihat itu seperti apa, Bung Ferry? Bagi saya lebih menista ya negara kalau bergabung dengan board of peace ya, itu menista agama betul. Balik ke kasus Panji gimana? Tetapi ya bagi saya jangan kemudian hal yang menurut saya bisa diselesaikan dengan baik lalu kemudian dibesar-besarkan, karena kemudian Panji ini pasti akan mendapatkan sorotan. Yang nonton langsung saja 10.000, entah jutaan yang di Netflix, sehingga kemudian orang fokus membahas kasus ini dan lupa hal-hal yang lain, kasus-kasus lain. Ada anak yang bunuh diri di NTT, kasus penanganan banjir yang belum selesai. Bagi saya ini bagian dari cara-cara negara yang menurut saya berlebihan. Jadi negara sudah tahu nih kasus ini tidak masuk akal, orang stand up kemudian diproses. Tiba-tiba muncul kasus lain. Kalau kemudian pelapornya salah, muncul lagi pelapor lain. Kita tahu bahwa ini akan menimbulkan kesan bahwa perkara ini dicarikan pembenarannya untuk terus ditindaklanjuti. Dari sana saja tidak kelihatannya. Ya. Oleh karena itu, supaya ini tidak berlarut-larut, ya, bagi saya sederhana saja. Yang kemudian perkara yang jelas-jelas dilindungi oleh konstitusi nggak diurus polisi, itu selesai cepat ya. Jadi perkara juga tidak menumpuk dan teman-teman kepolisian segera akan mendapatkan jempol ya bahwa mereka tidak terlibat ke hal-hal yang kemudian bisa dipropaganda sedemikian rupa dan menjadi tidak sehat bagi kepolisian. Saya sadar di dalam konsep kepolisian tentu perkara ini dicoba ditelaah dulu agar kemudian bisa menjadi presisi seperti bahasa polisi ya untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut. Tetapi jangan hal yang mudah dipersulit bagi saya. Begitu dilihat bahwa ada hak orang merdeka untuk berpendapat kemudian terganggu dengan proses pelaporan yang sudah posisi bilang tidak memenuhi. Ada banyak kasus yang bisa saya contohkan bahwa polisi segera merespon. Ini bukan perkara yang harusnya diurus polisi. Ini kalian saja menyelesaikannya, gitu ya. Bukankah polisi juga mendorong untuk perkara-perkara kecil ini tidak diselesaikan dengan perkara hukum yang rumit. Jadi diselesaikan saja baik-baik, gitu ya. Nah jadi agar tidak menimbulkan syakwa sangka, tadi seperti juga yang sudah sebelumnya disampaikan oleh Pak Yusuf bahwa ya perkara ini akan dibuka seterang-terangnya semestinya demikian agar bisa dilihat apakah memang ada unsur pidana atau tidak. Jangan juga dicari-cari jikalau memang tidak ada unsur pidananya. Publik akan menantikan dan juga akan mengawasi proses yang berjalan saat ini. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih peneliti Positium Universitas Andalan, Bung Ferry Almasari. Terima kasih udah tadi. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami hadirkan sorotan lainnya. Polda NTT mendalami motif dugaan bunuh diri siswa SD di Kabupaten Ngada. Penyelidikan sementara menemukan siswa tersebut sempat meminta dibelikan pulpen dan buku kepada ibu.